Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Amarjen. Saat ini akan melakukan perjalanan dari daerah Pasar Tujuh Tumbung ataupun dari daerah Jalan Bustaman arah Bandar Setia menuju Simpang Limun. Kita akan melalui jalan arteri. Kita lihat perkembangan jalan-jalan sekitar Kota Medan. Ikutin terus ini. Jangan lupa like and share, subscribe ya. Oke, kita mulai ini perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbina ghafurur rahim. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita bersama Ibu Evianti yang ada sini bersama nenek, bersama Hendra, bersama jam-jam sapi, dan nggak ketinggalan di sini juga ada dua putri cantik bersama Marsa Nadia dan siapa yang harus disebutkan ya, bersama Ibu RT Marsila yang mengikatan keluarga Minang. Nah, ini kita langsung berbelok ke kanan. Ini lalu lalang kendaraan sepi ya, karena ini sekitar mie itu yang mau kasih cucu kepala tiga. Nah, kalau ke kanan ini ke arah Bandar Setia, Percut, kita ambil ke kiri ya. Iya. Jangan kencang-kencang. Iya. Ini baik ya. Nah, ini posisi jalan sangat tenang. Kurang lebih ini pukul 12 pas. Kita mau berziarah ke makam orang tua di daerah Simpang Limun. Kemudian kita akan ke Amplas di daerah Bajak Lima, mau ziarah juga hari ini. Dan kita melihat di 100 meter ke depan itu apa namanya, daerah Pasar Tujuh. Sepertinya daerah ini memang banyak kendaraan dihuni para pemotor. Jangan lupa kalau melakukan perjalanan mengendarai mobil, jangan lupa kelengkapan seperti apa namanya, sabuk pengaman, karena di sini juga sudah melalui elektronik. Kita ambil ke kanan ya, lewat perumahan, karena di simpangan pun banyak terjadi kemacetan. Kita dari sini ya. Kiri lah, kiri. Ya. Kita ambil ke kanan tadi. Ini kalau sore banyak orang jualan sih. Ini kebetulan di depan kita, kalau kita terus ini langsung nabrak sungai Tumbung. Kita ambil ke kiri. Sini banyak ruko-ruko yang memang masih kosong, jadi Sini kan kalau mau melakukan sewa di sini juga aman. Dan ini jembatan Tembung ya, jembatan Pasar Tujuh. Nah, itu lalu lalang di depan kita sudah cukup padat merayap. Walaupun ini akan memasuki sholat Jumat sekitar setengah jam lagi, karena waktu
Ya di sini selalu kurang lebih jam 1. Kita masih ada waktu ya. Ini jembatan, kita lagi berada di atas jembatan Kembung. Di sini kalau malam juga banyak yang menjajakan makanan yang super enak. Ada mie gacoan sebelah kanan kita. Di kiri juga tadi ada banyak penjajah kaki lima di sini, seperti penjual masker ataupun bensin eceran juga cukup banyak. Dan kita lihat ya waktu kita berapa menit untuk sampai di lokasi ziarah di daerah Simpang Limun ataupun Kelurahan Harjosari 1. Kalau di sini dulunya terkenal apa namanya, pajak Simpang Limun. Pajak itu artinya pasar ya kawan-kawan. Ini daerah kiri dan kanan ini benteng, jalan benteng Hulu, benteng Hilir. Dan kita di sini sudah memasuki daerah Bandar Slamet. Nah, ini daerah Bandar Slamet juga sudah memasuki kota Medan ya. Ya, Medan ini sangat luas ya. Karena kota Medan juga menjadi salah satu ikon kota terbesar di Indonesia. Setelah Jakarta, kemudian setelah Jawa Timur Surabaya, dan kemudian Medan. Dan Medan saat ini ya cukup aman. Jadi kalaupun mau para turis domestik yang akan jalan ke kota Medan ya sudah cukup aman. Dan kemudian orang Medan ini terkenal ramah-ramah. Nah, ini kita kebetulan terkena macet. Mungkin ada anak sekolah pulang, ataupun mungkin di sana ada lalu lalang kendaraan dari berbagai gang ataupun lorong. Nah, ini jalan daerah Bantan ataupun dulu terkenal dengan SMK Jambi ataupun SMK Teladan ada di sebelah kiri kita. Mungkin rekan-rekan pernah bersekolah di kedua sekolah tadi ataupun dulunya STM. Dan di jalan ini Bandar Slamet ini banyak pengangkutan ekspedisi dari berbagai wilayah, yang terutama dari Jakarta, Aceh. Di sini gudang masuk ya. Jadi mau mengirim paket besar seperti ekspedisi barang-barang dari pabrik dari mana saja. Nah, di sini gudang ekspedisinya. Daerah dikatakan namanya Bandar Slamet, ataupun mungkin yang terkenal namanya daerah dulunya banyak disebut Bandung. Ini adalah Bandar Slamet Ujung. Ya jelas ya, cuaca jam 12 ini kalau bawa kendaraan cukup apa namanya, ngantuk. Habis makan kendaraan ber-AC itu penumpang pada rasa-rasa udah nggak tidur 300 tahun, cepat ngantuk. Jadi hati-hati kalau bawa kendaraan.
di sekitar kota, karena takut bersenggolan pada pengendara-pengendara yang lain seperti motor ataupun kereta. Kalau ke kanan itu ke daerah Laut Dendang. Nah, kalau ke kiri ini Jalan Pertiwi, ini bisa tembus ke Perumnas Mandala. Dan kita akan 200 meter ke depan kita akan memasuki pintu tol Bandar Selamat. Ke kiri menuju Amplas, Kuala Namu, Tanjung Merawat, Tebing, nanti akan tembus ke 50, Indrapura, Kisaran, bahkan nanti ke Pekanbaru juga sebentar lagi akan selesai. Kalau ke kanan kita akan ke Kota Belawan, Binjai, Stabat, Pangkalan Berandan, akan nanti tembus beberapa waktu ke depan akan tembus ke Provinsi Aceh. Akan segera selesai biar perjalanan lalu lalang kendaraan ataupun distribusi barang-barang pertanian atau perkebunan lebih cepat terdistribusiannya ya, lalu lalang di sini. Di sini juga ada beberapa yang membantu, atau bisa disebut Pak Oga di sekitaran pintu tol Bandar Selamat. Kita terkena macet sedikit karena di sini sekolah, ada sekolah, salah satu sekolah di sini, sekolah Satria ya kalau nggak salah ya. Dan di sini kita sudah memasukin jalan Letda Sujono. Dari Bandar Selamat, nah ini masuk jalan Letda Sujono. Dan di sebelah kiri kita ada hotel yang paling lama di sini, Hotel Pak Haji Amir ya, masih ada ya, berdiri tegak ya. Memang sudah dari tahun 80-an sudah berdiri, sampai sekarang masih ada ya. Nah itu sebelah kiri kita, Hotel Haji Amir. Sambil pelan-pelan kita menyisirin kota Medan dari jalan arteri ataupun jalan umum. Ya, bisa saja kalau kita tadi memasukin tol yang ke Patung Amplas juga sebenarnya jauh lebih dekat, tapi ini sekolah di Satria. Ini sekolah kiri Budi Satria. Tadi macet sebentar karena terjadinya kehilangan anak-anak sekolah. Nah, ini alhamdulillah jalur juga sudah terbagi dua, jalur Letda Sujono nya dulu masih satu, sekarang sudah dua. Dan di sini juga banyak perkembangan ya. Salah satunya perkembangan ini di antaranya dulu sini ada rumah sakit Martondi, tapi sekarang sudah berubah ya. Dan di sini sudah ada rumah sakit terbesar terbaik juga, Columbia ya, Columbia Asia. Dan jalan juga sudah cukup rapi ya di daerah Letda Sujono ini. Ada rumah sakit Columbia sebelah kiri kita ya. Dan kalau perubahan secara total belum ya memang, tapi tingkat perubahan yang jelas jalan sudah mulai agak lebar, kemudian mulus. Nah, kita dulu ingat mungkin ini ada masjid yang terbesar
ada sebenarnya Masjid Al Hidayah ini masih berdiri juga, makin besar. Kemudian di kiri kita ini ada Polsek Kota Besar Medan, Medan Tembung ya, ini meliputin termasuk Percus Sungai Tuan juga di cover oleh polsek tersebut. Dan kita 200 meter ke depan ada persimpangan. Nah, ini persimpangan Jalan Kolam ataupun memang kalau ke kanan itu ke Universitas UIN, Unimed atau Rumah Sakit Haji, dan kalau ke kiri ke Mandala, kalau terus ke Aksara, M Yamin, ke Serdang. Nah, kita ambil ke kiri ya karena kita mau ke Simpol itu. Ini tadi kita urusan ya, jadi karena memang belok kiri jalan terus, kita ambil ke kiri. Alhamdulillah ini jalan Mandala Bypass. Nah, juga sudah cukup bagus ya, sudah terbagi dua menjadi jalur dua. Dan kita terjadi juga banyak kemacetan di sekitar ini jalan Bukat. Memakan khas Tapsel Rangkuti juga udah terbuka di sini. Memakan dari Tapsel ini memang lebih kepada ikan sale yang diasap ya banyak. Ini juga ada pasar Kelurahan Banten ya, pasar ini juga sudah cukup lama ya berdiri ya. Di sebelah kiri kita Kasal Karangtengah. Tadi kita agak terjepit di tengah jalan, tapi alhamdulillah pengendara di sini juga cukup pengertian, memberikan kita jalan untuk lewat. Di sini ada beberapa daerah yang memang itu ada Bukat 3, Jalan Mandailing. Kemudian di sini juga masih ingat Jalan Sejati dulunya. Bukat Banteng ini juga. Ini di Mandala Bypass. Dan di sini juga nanti sekitar 300 meter ke depan ini. Oh, ini jalan masih ada sebelah kiri kita Jalan Mustika, Hulu Perindu ya. Di sekitar 150 meter ini ada perlintasan kereta api, dan juga sudah ada ya jalan layang kereta api di atas ya. Semarin mungkin yang dari Bandara Kuala Namu juga melewati jalan ini. Ya, kalau ke kanan kita akan ke Jalan Asia Kota, kalau ke kiri Tangkuk Bongkar ya, dulu terkenal sini Tangkuk Bongkar. Tangkuk Bongkar 3, Tangkuk Bongkar 2.
disebut dengan memasuki Perumnas yang terbesar juga di Kota Medan ini, Perumnas Mandala. Dan yang terbesar juga ada Perumnas Simalingkar A, Perumnas terbesar juga. Ada di sini juga Perumnas terbesar juga, Perumnas Martubung. Di sini sebelah kiri kita ada Jalan Tangkup Sungkar. Masih juga ada beberapa angkot yang melewati di sini, juga cukup banyak ya, angkot dari berbagai daerah yang lewat, seperti mungkin yang dari daerah Belawan menuju Amplas, kemudian dari Amplas menuju Pinang Baris, ataupun mungkin yang dari Tembung juga ke daerah Titik Kuning, ataupun yang dari Unimed menuju Simalingkar juga melewatin lalu lalang jalan ini. Dan kita 200 meter ke depan akan mendapat simpang 3 ya. Simpang 3 ini dari Mandala Bypass kita simpang 3 dengan Denai. Dan kalau kita ke kiri itu memasukin Jermal, mungkin ke Terminal Amplas juga bisa, tapi kita ambil ke kanan. Di sini juga memasukin daerah yang sangat terkenal, Sukaramai. Lebih terkenalnya sebenarnya Sukaramai. Lebih banyak kita temukan di sini warga besar Minang ataupun orang kita Padang, banyak di daerah sekitar Jalan Denai ataupun Sukaramai ini ya. Ataupun pembuat konveksi terbesar, baik sepatu, baju, sendal, perlengkapan untuk penjahit, sekolah ada, ataupun yang memang bordir ada di sekitar Sukaramai Denai ini ya. Nah, ekonomi kreatifnya mereka pembuat juga, mereka juga pedagang aktif ya di sini ekonomi di daerah sekitar Sukaramai. Mungkin ini kita melihat ada gang kopi, gang gelas, gang kantil, gang 3. Kita akan memasuki simpang 4 Sukaramai. Di sini lebih terkenal Pasar Sukaramai. Di pojok kanan jalan seberang ini pasar yang paling terkenal itu pajak, namanya Pajak Sukaramai. Kalau terus ke Jalan Trisno ke kanan ke Aksara, kembali ke Pancing, ke kiri kita ambil ke Jalan Bakti. Nah, ini simpang 4 Pasar Sukaramai, Pajak Sukaramai. Dagang di sini juga masih aktif menjajakan jajanannya. Oke, kita sudah sampai sini, sudah memakan waktu 24 menit dari mulai kita perjalanan tadi.
dalam keadaan perjalanan aktif. Kalau malam ini memakan waktu dari Simpang Limun ke Tembung. Kalau malam ya tidak ada kemacetan, sekitar 20 menit ya. Berbeda kalau kita langsung memang lewat jalan tol ya. Nah, ini jalan Bakti. Jadi bagi rekan-rekan yang pernah tinggal di Kota Medan pasti tahu, sangat hafal ini jalan Bakti. Beberapa lorong kiri dan kanan juga. Sini dulu ada bioskop Bakti, dulu terkenal jalan ini. Ada 2 bioskop di sini, kemudian ada bioskop Bahagia. Dan kalau nanti ke kiri ini jalan namanya Jalan Bromo. Sudah ada ada angkot yang memang dia mau putar kembali karena mungkin penumpangnya sepi ya, tidak kembali ke terminal Ampas mungkin. Ini kalau ke kiri ke Jalan Bromo, ini ke Rumah Sakit Madani ya dulu. Grosir Bakti udah berganti nama. Jadi kita 300 meter ke depan juga akan mendapat simpang 3. Ada lampu merah juga, hati-hati. Di sini juga ada pasar. Sebelah kiri kita nih pasar juga. Ke kanan kita itu Jalan Halat. Kita ambil terus ya. Kita Jalan Halat bisa tembus ke Jalan Singamangaraja. Ke Jalan Juanda, ke daerah perkotaan Gunung Sidi kanan tadi ya. Kita ambil terus. Nah, ini sudah arah ke jalan Air Hakim yang terkenal nih ya. Sininya masih ada Hakim. Kalau di sana ya dari Bakti ya masih terkenal ya. Kita akan sampai Simpang 4. Kalau ke kiri atau ke kanan jalan persimpangan Arif Hakim maupun Pasar Merah. Di depan kita ini dulu ada satu bioskop Bahagia ya, bioskop yang sangat terkenal. Dan kalau terus itu ke Bahagia bypass bisa tembus ke Jalan M Nawi Harahap seksama. Nah, kita ambil ke kanan ya. Kita mau melewati Stadion Teladan ya. Sebentar lagi kita akan memasuki sholat Jumat. Ini jalan Pasar Merah, ataupun di sini ada Rumah Sakit Umum Bakti, sekolah Katolik terkenal juga. Di sini ada Antonius. Ini Rumah Sakit Bakti sebelah kiri. Memang kalau jalan-jalan di Kota Medan ini nggak bisa dikatakan lagi sepi ya, memang sudah padat merayap ya. Karena perkembangan juga kendaraan ini sudah cukup pesat. Bu, jangan main HP bu, di jalan bu.
bisa jatuh, Bu. Ada salah satu kendaraan roda 2 masih juga menggunakan telepon seluler di jalan. Bagi ibu-ibu jangan menggunakan telepon seluler di dalam perjalanan sambil dipegang, khawatir nanti akan dijamret atau mungkin ya jelaslah berbahaya. Nah, ini kita memasuki jalan museum Kota Medan. Kalau ke kanan kita ke Gedung Arca, kalau terus ke Makam Pahlawan atau Jalan Singamaraja. Nah, kita ini museum sebelah kiri kita ya, Museum Sumatera Utara. Ini Gedung Arca. Kita ambil ke kiri ya. Nanti kita memasukin ada di sekolah Institut Teknologi Medan ya, sebelah kiri kita. Kemudian juga ada Pasca Sarjananya UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, juga ada di kanan kita. Dan kebetulan kita melihat di depan kita ini dulunya Stadion Teladan ya. Saat ini lagi ada pembangunan besar-besaran ya, atau perombakan stadion ini ya. Mungkin semakin berjaya lah sepak bola yang dihuni oleh salah satu ikon sepak bola Sumatera Utara, PSMS Medan, ada di kiri kita. Kita tidak bisa memasuki jalan ini rupanya karena ada perbaikan stadion ini. Ini Stadion Teladan ya, daerah kawasan. Kita tadi mau sholat ya, ke kiri. Lalu kalau ke kanan kita ada Ramayana sebelah kanan, ataupun Tugu Sisingamangaraja ada di simpang ini, Teladan ini, simbol pahlawan dari Sumatera Utara, Raja Sisingamaraja ke-12 ya, dan cukup populer. Kita memutar di stadion ini. Kita ambil jalur terus saja. Ini bundaran Stadion Teladan ini juga cukup luas ya, salah satu ikon sepak bola termegah ya di Sumatera Utara dan Kota Medan ini. Masa jayanya PSMS Medan. Kita masukin sekolah atau Jalan Turi ya, Jalan Turi. Kita karena mau ke Simpang Limun, kita ambil ke kiri. Simpangan Jalan Turi. Oke, kita ambil ke kanan ya. Jalan Turi kita melewati. Nanti kita dari perjalanan kita ke arah kemari ini memakan waktu sudah di 33 menit. Nah, jalan potongan ke Simpang Limun ini kita akan melewati Sempurna, jalan perhubungan ya.
Pim. Ayo sebutkan nama daerahmu di sini. Di YouTube ini sebutkan apa nama daerahmu biar kita populerkan. Nah, masuk ke jalan ini ya. Apakah jalan ini sudah mulai bagus? Bisa tembus ke Tapian Daun. Orang-orang juga di sini juga sudah beraspal. Wah, kendaraan di depan kita ini cukup pengertian karena tidak bisa dua kendaraan yang lewat. Itulah pengertiannya orang-orang supir yang ada di Kota Medan. Ini kita memasuki jalan Saudara. Ini sudah jalan Saudara ya. Nah, ini kita jalan Kemiri 1 nih. Pasar. Apakah kita bisa melewatinya? Kita tidak bisa lewat, tapi kita sudah sampai dan kita akan memutuskan sholat Jumat. Mana kita sholat Jumat? Kita putar aja dulu cari masjid yang di lebih sampai di sini di Jalan Kemiri, Pasar Sipalimun. Ini kurang lebih hampir makan waktu 37 ataupun 38 menit kurang ya. 30 detik pas kalau sampai sini kita sampai. Nah, kita ambil ke kiri, masuk ke kiri dulu saja. Masuk ke kiri. Oke ya guys, perjalanan kita sudah kita tempuh dan kita sudah sampai di daerah Kemiri 2. Mana daerah Anda? Saya Marjen, langsung dari Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, ikutin terus YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi